Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi bersama Bu Nida dalam pelajaran tematik IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada hari ini kita akan mempelajari pembelajaran menceritakan keragaman sosial dan budaya provinsi setempat. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya sudah kita pelajari berbagai contoh keragaman budaya yang ada di Indonesia. Karena Indonesia negara kepulauan, sehingga memiliki banyak sekali keragaman. Contoh keragaman sosial dan budaya adalah suku, agama, bahasa, rumah adat, pakaian tradisional, kesenian, senjata tradisional, dan lain-lain. Sekarang Ibu punya sedikit cerita, disimak ya. Seorang siswa kelas 4 di salah satu sekolah swasta Islam bernama Sarah sedang mempelajari pelajaran tematik IPS. Kemudian ia diberi tugas untuk menceritakan budaya maupun tradisi asal daerahnya. Kebetulan ayahnya berasal dari Aceh dan ibunya berasal dari Palembang. Setelah dipertimbangkan, akhirnya ia memilih untuk menceritakan daerah asal sang ayah, yaitu Aceh. Berikut hasil cerita budaya dan tradisi Aceh yang ia buat. Sekarang coba kalian tuliskan keragaman budaya daerah asalmu di buku tulis tematik ya. Minimal 2 paragraf. Contoh tugas ini juga ada di buku paket tematik halaman 26. Yuk lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran menjelaskan dan mengomunikasikan pengalaman sikap toleransi dan kerjasama. Salah satu sikap toleransi yaitu antar umat beragama. Di Indonesia sendiri terdapat keragaman agama yang terdiri dari 6 agama resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Apakah kalian tahu hari besar atau hari raya agama yang ada di Indonesia? Islam memiliki banyak hari besar, contohnya Idul Fitri dan Idul Adha. Hari raya umat Kristen dan Katolik yaitu Natal dan Paskah. Hari raya umat Hindu yaitu Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Hari raya umat Buddha yaitu Waisak, dan hari raya umat Konghucu adalah Imlek. Bagaimana? Sudah tahu kan sekarang hari raya agama di Indonesia? Nanti apabila ibu tanya, jangan sampai salah ya nak. Sikap toleransi salah satunya yaitu antar umat beragama. Apakah kalian tahu apa arti toleransi? Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Kemudian, contoh sikap toleransi antar umat beragama di lingkungan adalah 1. Tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Misalnya, kamu memiliki teman beragama Katolik. Kemudian kamu paksa teman kamu untuk masuk Islam agar bisa sholat berjamaah dengan kamu. Nah, hal itu tidak boleh dilakukan ya. Dalam Al-Quran surat Al-Kafirun, Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi, kita tidak boleh memaksakan agama pada orang lain. Kedua, tidak saling memusuhi. Misalnya, saat bermain bola, teman kamu yang beragama Hindu berbuat curang. Janganlah kamu memusuhinya,
Tapi kamu bisa ingatkan bahwa perbuatan curang itu tidak diperbolehkan. Lanjut, yang ketiga, hidup rukun dan damai dengan sesama manusia. Misalnya, kamu tinggal di sebuah komplek yang memiliki keragaman agama. Selama kamu tinggal di komplek tersebut, satu sama lain menjaga kerukunan dan kedamaian. Hal ini dilakukan agar terhindar dari perselisihan. Keempat, saling tolong-menolong sesama manusia. Misalnya, saudara kamu yang beragama Kristen sedang tertimpa musibah, yaitu terkena banjir bandang. Sebagai umat muslim yang baik, walau saudara kita berbeda agama, tetapi kita harus tetap menolong. Bisa dengan memberikan bantuan makanan, baju, maupun moral. Kelima, tidak membedakan agama. Misalnya, sebuah rumah sakit tidak boleh membedakan agama dalam menangani pasiennya. Lanjut, yang keenam, tidak mengolok-olok orang yang berbeda dengan dirinya. Misalnya, dalam sebuah komunitas atau kelompok keagamaan tidak diperbolehkan mengolok-olok atau mencari kesalahan maupun keburukan kelompok agama lain. Yang ketujuh, tidak menertawakan agama. Yang ke-8, tidak menolak teman yang berbeda untuk ikut berbicara dan bermain. Misalnya, kamu hanya ingin bermain dan berbicara dengan teman yang satu agama. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena tidak mencerminkan sikap toleransi antar umat beragama. Terakhir, tidak mengganggu yang sedang beribadah. Misalnya, teman kamu yang beragama Hindu sedang beribadah di teras rumahnya. Kemudian kamu panggil dan ajak untuk bermain. Seharusnya hal tersebut tidak kamu lakukan saat ia beribadah. Tapi, tunggulah sampai ia selesai beribadah. Sesama umat Islam pun juga seperti itu. Saat teman kamu sholat, hendaknya kamu tidak mengganggu sehingga membuat teman kamu batal sholatnya. Bagaimana? Sudah paham mengenai toleransi? Sekarang kita latihan yuk. Buka buku paket tematik 4A Indahnya Kebersamaan halaman 44. Kemudian jawab 5 pertanyaan tersebut di buku tulis tematik kalian. Kesimpulannya adalah kita harus memiliki sikap toleransi antar umat beragama kepada siapapun dan dimanapun. Tunjukkan bahwa kalian sebagai umat Islam memiliki sikap yang baik, lembut, ramah, rukun, dan damai dalam bermasyarakat antar umat beragama. Sekian dari Bu Nida, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus dipelajari ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.